Welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah isu penting ya mengenai ada kenyataan yang paling menakutkan ya tentang kripto. Sementara di sini teman-teman, Raoul Pal itu bullish terhadap XRP menurut perspektifnya dia. Tetapi pada kesempatan kali ini juga kita akan berbicara mengenai Ethereum, Bitcoin, dan Cardano teman-teman. Baik, yang pertama di sini kita langsung saja ya, karena ini yang lagi panas-panas beritanya. The merge-nya Ethereum telah terjadi, telah selesai. The merge is done, opening a new era for a second biggest blockchain. Jadi dianggap sebagai blockchain kedua terbesar ya setelah Bitcoin, dan dia sekarang memasuki era baru, proof of stakes untuk Ethereum ini teman-teman. Dan dengan begini, konsumsi energi listrik ataupun isu-isu dampak lingkungan akibat mining Ethereum ini akan berkurang mulai dari hari ini teman-teman. Dan apakah ini akan bagus untuk price actionnya Ethereum? Sepertinya sama saja seperti yang terjadi di halvingnya Bitcoin teman-teman. Karena justru ketika terjadi the merge, harga Ethereum ini malah terjadi minus 2,5% ya. Dan untuk 24 jam ini dia sudah minus sedikit sekali ya, slide ya, 0,1%. Kalau kita lihat di chartnya di sini, meskipun ada the merge, Ethereum ini belum bisa bangkit teman-teman. Dan ini sama saja seperti yang terjadi di Bitcoin halving. Setelah terjadi halving, malah harga Bitcoin turun. Tetapi dalam beberapa waktu kemudian, beberapa bulan lah kita taruh seperti itu, Bitcoin langsung rally teman-teman. Dan apakah Ethereum akan seperti itu nanti? Kita lihat nanti teman-teman. Kalau saya ada semacam keyakinan, kayaknya begitu dia mulai diaplikasikan ya, mulai orang menggunakan proof of stake-nya Ethereum, saya yakin harganya itu akan mengikuti seperti yang terjadi di Bitcoin itu teman-teman. Kemudian sekarang ini kita beralih ke Bitcoin ya. Ada satu tweet yang menarik dari Miles Dusser ya di sini. Dia menampilkan semacam candle tahunan untuk Bitcoin ya, tetapi dalam bentuk up and down. Jadi dia merangkum ya di sini dari 2011 sampai 2022. 2011 sampai 2013 itu terjadi kenaikan, kemudian 2014-nya dia turun, down. Dan 3 tahun berikutnya terjadi kenaikan, di 2018 turun lagi. 2019 sampai 2021 seperti itu juga. Dan sekarang apakah ini akan down sampai akhir tahun, kemudian baru kita akan lihat 2023 naik lagi. Ini adalah semacam referensi untuk kita teman-teman, karena seperti yang kita tahu, siklus Bitcoin itu 4 tahun sekali. Jadi bull run itu selalu terjadi dalam periode 4 tahun seperti itu teman-teman. Maka banyak yang menyatakan bahwa 2024 dan 2025 itu bisa menjadi peak atau puncak dari pergerakan Bitcoin. Kemudian kalau kita lihat sekarang dari technical analysis ya, sebelum kita membahas mengenai Raoul Pal tadi itu ya, kita lihat dulu di sini untuk Bitcoin yang 1 minggu teman-teman. Dari moving average-nya di sini terjadi cross ini di 2018-2019. Disinilah diawali pergerakan Bitcoin itu untuk menuju ke fase rally-nya teman-teman. Jadi di sini ada 2 kali cross ya, setelah dia berhasil tumbang nih yang birunya ini, kemudian dia terjadi cross lagi ke atas. Disinilah rally itu terjadi, dan meskipun ya di sini itu terjadi COVID di sini ya. Jadi dia tiba-tiba ngedam langsung parah di sini, tetapi hanya sebentar saja, seminggu saja dia butuh waktu untuk segera recovery di sini teman-teman. Dan akhirnya terjadilah bull run seperti yang kita lihat di tahun 2021 kemarin teman-teman. Dan sampai akhirnya puncaknya ini terjadi di kisaran November tahun kemarin, di kisaran 60-an ribu dollars di sini teman-teman ya. Kemudian sekarang ini dia terjadi penurunan, dan ada pola yang sama untuk candle 1 minggu ini, terjadi double bottom di sini ya. Dan di sini juga terjadi double bottom ketika terjadinya cross di MA-nya ini teman-teman. Kemudian kalau kita cek dari posisi support ya. Jadi untuk support di sini teman-teman, posisinya ada di kisaran 20.000, 18 sampai 17.000 dollars ya. Jadi sekarang ini ternyata terjadi pemantulan ya di level ini, dan saya berharap ini tidak terjadi seperti di 2020 ya, yang Black Swan itu, karena di sini kan terjadi COVID nih di sini di sekitar Maret 2020 ya. Kemudian terjadi kenaikan ya setelah COVID itu dalam hitungan berapa minggu nih? 1 2 3 4 5 6 7 minggu lah. Dia butuh 7 minggu untuk segera recovery, dan akhirnya kita melihat bull run seperti yang terjadi di 2021 kemarin.
Kemudian kalau untuk satu harinya di sini teman-teman ya, di sini ada pola yang sama ya untuk chart satu hari, candle satu hari di sini. Di sini dia bikin semacam box ya di sini dengan bars itu 343 bars, 343 candles, kemudian jumlah harinya itu 343 hari juga ya karena satu hari ini. Kemudian yang terjadi yang sama juga ini broadening wedge. Jadi merupakan descending broadening wedge patterns ya yang orang-orang analis itu menyatakan bahwa ini adalah pola bullish apabila dia berhasil terjadi breakout ya di resisten di sini, dan kita ini masih jauh dari resisten teman-teman. Sementara untuk urusan makro kita ini masih jelek, masih belum menentu. Perang Rusia-Ukraina, sekarang ada lagi China dan Taiwan, kemudian The Fed teman-teman itu masih membayangi kita. Karena sekarang ini ya, The Fed ini kita tinggal tunggu nih, tinggal sisa 6 hari, 8 jam, 21 menit untuk kita menunggu hasil dari FOMC meeting itu ya. Dan hal yang paling menakutkan ya tentang kripto adalah apabila nanti The Fed itu akhirnya mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga di 100 basis point teman-teman. Saya belum bisa membayangkan akan seperti apa S&P 500, saham-saham yang lainnya, Nasdaq segala macam, itu akan berdampak besar terhadap pasar keuangan. Dan terutama kripto ini kan masih terikat dengan saham teknologi Amerika. Apabila saham teknologi Amerika turun, ikut juga dia turun untuk kripto ataupun Bitcoin itu teman-teman. Jadi mari kita tunggu saja apa yang akan terjadi dalam 6 hari ke depan ini teman-teman. Semoga dalam 6 hari ke depan, apapun hasilnya, kita akan tetap strong my friend. Jadi kita harus tetap optimis untuk visi yang jauh ke depan. Kemudian sekarang kita bahas mengenai Cardano teman-teman ya. Di sini ada satu tweet yang menurut saya menarik ya. Ini untuk sekedar referensi saja atau untuk kita bikin strong mental kita ya. Jadi ada Martin Mans ya di sini, dia katakan bahwa I came back from the near future. Dia datang dari masa depan ya. Tidak jauh-jauh amat masa depannya, mungkin dalam beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan katanya dia di sini, dan dia menyampaikan bahwa harga Bitcoin itu 81.000, Cardano itu 7,9 dollars, COTI 1,79 dollars, Ergo 74 dollars, kemudian WMT 7,2 dollars. Jadi ini lumayan lah untuk menghibur hati kita ya. Kita tidak tahu kan akan seperti apa nanti harga Bitcoin dalam 1 atau 2 bulan ke depan, atau bahkan mungkin dalam setahun ke depan. Jika kita mengacu kepada tweet yang pertama tadi ya dari si Miles Dutcher di sini, apakah 2023 ini akan up? Coba kalian jawab di kolom komentar di bawah di sini teman-teman. Apa prediksi kalian di 2023 jika kita melihat pola-pola yang sudah terjadi semenjak 2011 ini? Kita lanjutkan lagi ya mengenai Cardano. Setahun tidak buka aplikasi, pas buka malah nangis. Dari 11 juta, tinggal 2,6 juta saja. Astaga, Cardano, ADA. Apakah ada yang seperti ini teman-teman? Jujur ya, saya juga mengalami hal seperti ini. Saya jujur saja, tetapi saya tetap optimis terhadap Cardano teman-teman. Apapun yang terjadi, saya ingin hold terus Cardano ini sampai nanti di bull runs yang akan datang. Saya tidak tahu akan seperti apa harganya, saya tidak bisa pastikan juga ya. Seperti yang dikatakan oleh Arara Kimochi ini ya. Dia katakan, oke lah dia sedih, tetapi saya yakin dia ini berusaha tegar meskipun sedih teman-teman. Dan untuk yang trading Cardano teman-teman ya, di sini kita lihat ya. Di sini untuk yang trading harian ataupun trading dalam jangka mid terms ya. Di sini perlu juga diperhatikan untuk posisi pembelian ataupun penjualan ya, karena selalu ada dua potensi di sini yang terjadi. Jadi ini mungkin sama lah seperti istilah kata para dukun-dukun itu kan, 50-50 lah ya. Kalau dia terjadi naik ya syukur 50%, kemudian kalau dia terjadi penurunan ya 50% juga. Cardano ini ada kemungkinan dengan fasil hard fork bisa naik sampai 1 dollars. Kemudian ada juga kemungkinan bisa turun juga nanti sampai di 0,22 dollars. Anything happens, tetapi yang perlu kita pastikan adalah tujuan kita berinvestasi di sini adalah untuk profit yang jangka pendek atau untuk profit yang jangka panjang. Karena kalau kalian berinvestasi pasti jangka panjang, maka itu akan menghasilkan orang-orang kaya ke depannya, alias menabung kekayaan melalui investasi. Tetapi kalau kalian trading, kalian akan tetap mendapatkan profit. Cuman tidak sebesar
orang yang berinvestasi dalam jangka waktu lama, teman-teman. Seperti itu pandangan saya mengenai investasi ya. Dan sekarang kita menuju ke XRP, teman-teman. Di sini ada sebuah perspektif yang bagus ya. Kenapa saya mengatakan bahwa perspektif Raoul Pal kepada XRP ini bullish atau ini membuat semacam antusiasme ya terhadap XRP. Coba kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Raoul Pal tentang XRP di sini. And this one comes to us from Serkan Orbe, and the question is, what about XRP? Obviously, they're talking about Ripple. Any thoughts there, Raoul? Yeah, so Ripple plays actually quite an important role. It's a money transmission network, and it does quite a good job of it. Probability is that the value of the chain increases significantly, and as the world moves towards central bank digital currencies, I think the XRP network is going to be somewhere at the center of all of that. So yeah, I don't rule it out. I know it's not flavor of the day for a lot of people. I think it's a big player, it's a real player, and it has its niche. Jadi seperti yang dikatakan oleh si Raoul Pal di sini ya, XRP itu adalah big play, real play. Jadi kita bisa terjemahkan sendiri ya mengenai apa yang dikatakan tersebut. Tetapi pendapat saya mengenai apa yang dikatakan oleh Raoul Pal di sini itu adalah XRP ini bukan sekedar spekulasi atau speculative of speculation gitu kan. Dan XRP ini sekarang ini sudah berjalan dia dan infrastrukturnya itu merupakan pondasi yang kemungkinan besar akan digunakan oleh pemerintahan dunia ketika mereka menyangkut hubungan cross-border payment. Dan XRP ini secara infrastruktur sudah siap. Dan itu yang dilihat ataupun dipahami oleh Raoul Pal di sini, teman-teman. Dan juga dia katakan ya bahwa XRP ini punya deep connection with the global government. Jadi punya koneksi terhadap pemerintahan dunia atau institusi yang berpengaruh di dunia ini, teman-teman. Dan itu yang dikatakan oleh si Raoul Pal di sini. Sehingga dalam masa depan, blockchain-nya XRP atau Ripple ini ya, itu akan memerankan peran yang penting di dalam perputaran mata uang global nanti. Itu menurut si Raoul Pal di sini, teman-teman. Dan saya juga sudah membahas ini bahkan sebelum Raoul Pal saya temukan wawancaranya di sini, teman-teman. Jadi silakan untuk melihat pembahasan saya mengenai XRP ini di playlist XRP ya di channel Black Cuan ini, teman-teman. Kemudian kita lanjutkan sekarang dari Brett Garlinghouse di sini. Dia katakan di sini ya, we are the leading enterprise blockchain company. Jadi sekarang ini dia dengan confident lagi menyatakan bahwa kami ini sedang memimpin ya untuk blockchain, perusahaan blockchain di dunia. Dan sekarang kalau bisa dibandingkan ini, kami itu berada seperti Amazon di tahun 1997 itu, teman-teman. Dan sekarang ini apa yang dikatakan oleh CTO dari Ripple juga sama ya, mengenai infrastruktur CBDC ataupun platform-platform project yang mengenai global finance di global konektivitas dunia itu, teman-teman. Jadi dia katakan bahwa kami sebagai infrastruktur itu sudah siap, bahkan dalam waktu hitungan detik saja itu bisa diaplikasikan terhadap XRP ini. Jadi mau CBDC, mau apapun yang berkaitan dengan keuangan, infrastruktur dari XRP ini sudah siap, teman-teman. Jadi apakah menurut kalian XRP ini akan menjalankan peran yang penting di dalam global konektivitas nanti itu ataupun cross-border payments antar negara nanti di masa depan? Coba kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar, teman-teman ya. Kemudian sekarang ini ada satu hal yang menarik ya dari kasusnya Ripple melawan SEC itu. This is just getting embarrassing at this point, XRP. Menurut si Michael XRP di sini dia katakan bahwa SEC ini semakin mempermalukan dirinya. Di sini ada satu orang yang namanya Amoni Cryptonaut ya. Dia hebat sekali ini menggali-gali informasi dan dia dapatkan sebuah dokumen dari 2014 di sini, teman-teman ya. Di sini dia katakan bahwa mengenai XRP itu ya, dikatakan sebagai sekuritas kan awalnya, kemudian ditambah lagi dikatakan XRP itu sebagai OTC Holdings. Baik, kalau OTC Holdings itu kan adalah merupakan sebuah over the counters ya. Dalam istilah Indonesianya itu juga disebut sebagai sekuritas yang dijual di luar bursa atau di luar exchange, teman-teman. Jadi XRP ini sudah dituduh sebagai sekuritas, kemudian sekarang ini ditambah lagi dengan OTC Holdings, sekuritas yang dijual di luar bursa atau di luar Nasdaq. Kita coba perhatikan ya mengenai apa sebenarnya sekuritas yang menurut definisi dari SEC ataupun Amerika Serikat. Di sini dikatakan bahwa kalau dia sekuritas ya, maka dia sudah terdaftar di SEC dan dia itu penjualannya melalui Nasdaq. Kemudian dia juga harus mengikuti aturan yang terjadi di Amerika itu mengenai Investment Company Act 1940 atau
dia juga ini sudah terregistrasi dan ditawarkan dalam penjualan sekuritas exchange ya, menurut aturan yang terjadi di 1934. Dan OTC itu tidak ada di sini, teman-teman. Tidak masuk dia dalam 3 kriteria di sini. Sementara kalau kita lihat di sini, sementara tadi sudah kita katakan bahwa OTC itu merupakan sekuritas yang dijual di luar bursa, atau dia dijual itu langsung melalui perantara brokers atau dealers ya, seperti itu. Tetapi untuk lebih spesifiknya, semua OTC atau sekuritas ya, yang berupa OTC tadi itu pasti ada kata OTC setelah ticker atau simbolnya dia. Sementara XRP kan tidak ada kata XRP kemudian OTC gitu, nggak ada. Dan dia juga tidak ada penjualan di Nasdaq juga, maka dia bukanlah sekuritas. Dan dia juga tidak dijual di luar Nasdaq atau peer-to-peer seperti itu, tetapi dia ini merupakan komoditas, teman-teman. Dan dokumen ini didapatkan dari Agustus tanggal 6 2014, teman-teman. Jadi jago sekali ini, the power of netizen di sini, teman-teman. Jadi nggak bisa sembarangan sekarang, karena netizen kan sudah pintar sekarang ini. Kalau di Indonesia itu ada Bjorka yang justru sekarang ini disupport sama netizen Indonesia karena dianggap sebagai Robin Hood. Dan untuk jangka pendek ya, pergerakan XRP di sini perlu kita lihat, teman-teman ya. Di sini ada yang menarik dari Michael XRP lagi di sini, bahwa sekarang ini sedang membentuk pola triangles. Dan semakin kecil sudut segitiganya di sini, ini ada satu kemungkinan atau dua kemungkinan, dia akan terus naik ke atas atau dia akan ada penembusan ke sini baru dia terjadi penaikan. Jadi nanti kita akan lihat. Jadi untuk yang traders ini resisten ataupun support yang perlu kalian waspadai ataupun kalian amati terus-menerus, teman-teman, untuk yang traders. Kalau yang untuk yang long investment XRP itu bisa jadi dalam program DCA kita dalam seminggu atau 2 minggu ataupun per bulan kita mencicilnya sampai nanti kita melakukan penjualan di beberapa tahun ke depan. Seperti itu, teman-teman. Baik, demikian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.